Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Santri Beling dengan video-video terbaru. Kali ini Santri Beling berada di lapangan Gapura Cibuntu, Cikarang Barat, Bekasi, bersama Habib Alwi Assegaf atau biasa kita kenal dengan Kian Santang. Selamat menyaksikan tablik akbar dan santunan anak yatim. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla 'alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya mushaffa wa hassana wa habana. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, yang Al-Fakir hormati, yang Al-Fakir muliakan, para asatid, para ulama, para tokoh masyarakat, yang Al-Fakir hormati, para habaib, para kiai, para ustadz yang hadir pada acara ini, dan juga yang Al-Fakir hormati wabil khusus, yaitu yang telah memberikan nasihat kepada kita tadi, Al-Habib Muhammad Fadak. Semoga Allah jaga beliau dan Allah memberkahi beliau insyaallah. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, yang saya muliakan, ayahanda saya Al-Habib Muhdar Assegaf, lalu juga Al-Habib Sadiq Al-Jufri, lalu juga ada Al-Habib Moh, lalu juga seluruh daripada jamaah-jamaah, dan juga beserta seluruh para kiai yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, tetapi tidak mengurangi rasa hormat Al-Fakir. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan nikmat kepada kita, banyak sekali nikmat dan bermacam-macam nikmat. Di antaranya nikmat iman Islam, nikmat keberkahan, nikmat panjang umur dan sehat walafiat. Sehingga alhamdulillah antum semua, kita semua yang ada di sini bisa hadir di dalam majelis yang mulia. Dan di dalam majelis ini insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya Allah. Salawat serta salam kita kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga umatnya, yang insya Allah kita termasuk daripada sebaik-baiknya umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita telah merayakan dan memperingati daripada lahirnya manusia yang mulia. Al-Imam Bushiri mengatakan beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempurna rupa dan perangainya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilih beliau sebagai kekasihnya, dan sungguh keindahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak bisa ditandingi oleh siapapun, dan keindahannya di dalam sosok beliau tidak terbagi dengan siapapun, kata Al-Imam Bushairi pengarang Burdah. Maka hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hadir dalam acara ini, dalam acara Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu niat kita adalah mengharapkan agar kita nanti di yaumil akhir bisa diberikan syafaat oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum mengambil keberkahan, dan secara tidak langsung antum semua yang hadir pada acara ini akan diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di dalam momentum maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah sama-sama kita menambah rasa cinta kita pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Karena nanti di yaumil akhir yang dipertanyakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW adalah kita. Ketika nanti di yaumil akhir, di hari kiamat, ketika seorang hamba banyak orang-orang yang pendosa meminta ampunan kepada Allah, meminta syafaat dan juga meminta tolong kepada para nabi, kepada pertama yaitu Abul Bashar, yaitu ayahnya daripada seluruh umat manusia, yaitu Nabi Adam. Ketika seorang pendosa meminta tolong kepada beliau, wahai Nabi Adam alaihissalam, wahai Abul Bashar, ayahnya para manusia, bapak daripada seluruh manusia, mintakanlah ampunan kepada Allah untuk kami. Kata Nabi Adam alaihissalam, nafsi nafsi, urusanku urusanku, urusanmu urusanmu. Dan ketika ditanyakan lagi kepada nabi-nabi lainnya, kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Ibrahim, Nabi Isa, terus semuanya sama jawabannya, nafsi nafsi, urusanku urusanku, urusanmu urusanmu. Tapi datanglah satu manusia, datanglah satu nabi, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengatakan analaha analaha analaha. Aku, kata Nabi Muhammad, aku yang akan memberikan syafaat kepadamu. Kamu ini milikku, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntunglah kita sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntunglah kita semua menjadi umatnya beliau, karena dipertanyakan oleh beliau pada saat beliau dicabut nyawanya. Bukan keluarganya, bukan sahabatnya, bukan orang-orang yang ada di sekitar situ, tetapi apa yang ditanyakan oleh Nabi? Umatnya. Dan Nabi Muhammad SAW tahu daripada umat-umatnya walaupun tidak sezaman daripada beliau. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui keadaan umatnya, walaupun sekarang kita tidak di zaman sama daripada zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi dikatakan oleh Al-Habib Muhammad Fad'ak, dijelaskan orang yang membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu kali saja dijawab 10 oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama antum disebut di situ, ayahnya antum disebut di situ, keluarganya antum semuanya diketahui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang-orang yang ada di kampung antum, orang-orang ada sekitar antum, tetangga antum menjadi berkah kehidupannya gara-gara cuma satu orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi, seorang manusia, tetapi berbeda dengan manusia lainnya. Di dalam kitab Rawi Simtud Durar yang sering kita baca, sering dikatakan, dijelaskan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi, Nabi Muhammad basyarun lakal basyar. Baginda Nabi Muhammad SAW basyarun lakal basyar, manusia tetapi berbeda dengan manusia lainnya. Apakah ada seorang manusia yang ketika lahirnya dalam keadaan bersujud? Apakah ada seorang manusia jika ia tangan beliau menunjuk ke bulan, beliau geserkan sedikit tangan beliau, maka bulan tersebut menjadi terpecah belah menjadi dua, terbelah dan menyatu kembali? Apakah ada manusia seperti ini? Bahkan Nabi pun tidak ada. Inilah kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Al-Qur'an. Antum sekarang baca, yang antum sekarang baca sampai sekarang antum hafalkan, yang sekarang antum pelajari isinya sebagai petunjuk-petunjuk dalam hidup kita, Al-Qur'an. Itu adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan khusus untuk umatnya. Jikalau anak-anak yang lain pada saat anak-anak lain pada masa kecilnya ini suka bermain dengan teman-temannya, Nabi Muhammad SAW sama. Pada masa kecilnya dikisahkan beliau pernah bermain dengan teman-temannya, teman-teman yang seumuran dengannya. Tapi datang malaikat Jibril, dan apa? Malaikat Jibril membelah dada beliau. Lalu malaikat Jibril mengambil daripada gumpalan darah,
lalu gumpalan darah tersebut dibersihkan dengan air zam-zam, lalu ditaruh di dalam bejana emas dan dikembalikan lagi kepada Nabi Muhammad SAW. Masa kecilnya aja udah dibelah. Kalau anak kecil ada nggak kayak begitu? Nggak ada. Karena ini Nabi Muhammad SAW, khusus untuk Nabi Muhammad SAW, dibersihkan. Lalu pada saat itu anak-anak yang di sekitar itu menjadi takut. Lah, ini masih kecil. Kenapa ada kejadian seperti ini? Ada Nabi Muhammad SAW dibelah dan mereka anak-anak kecil ini menganggap ini adalah orang jahat. Malaikat Jibril ini orang jahat, sehingga anak-anak kecil yang melihat kepada Nabi Muhammad SAW pada saat itu lari kepada Sayyidatuna Halimah As-Sa'diyah, lalu juga bilang kepada Sayyidatuna Halimah As-Sa'diyah, Nabi Muhammad SAW telah dibunuh oleh orang jahat. Kaget Sayyidatuna Halimah As-Sa'diyah, dibunuh. Datanglah Sayyidatuna Halimah As-Sa'diyah kepada Nabi Muhammad SAW, menjadi rasa khawatir yang luar biasa. Dan Sayyidatuna Halimah As-Sa'diyah tahu kalau ini anak kecil ini bukan anak kecil biasa. Maka dibawa kembali kepada pangkuan ibunya. Sayyidina Abdul Muttalib, kakek baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun sudah tahu ketika masih kecilnya Nabi Muhammad SAW, beliau ini sudah lain sejak lahirnya. Maka Sayyidina Abdul Muttalib ketika pada saat itu sudah pernah bilang, cucuku yang satu ini adalah yang spesial, istimewa. Sayyidina Abdul Muttalib sudah tahu cucunya ini adalah cucu yang istimewa, seorang nabi, seorang pilihan. Maka hadirin hadirat yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama di dalam acara Maulid ini, momentum Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mempelajari lagi tentang baginda Nabi Muhammad agar menambah rasa cinta kita. Karena orang yang mencintai daripada orang yang dicintainya pasti akan bersama dengannya insyaallah nanti. Almar'u ma'a man ahabba. Sesungguhnya seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya. Antum cinta sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita cinta sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah nanti kita akan bersama dengannya. Amin amin ya rabbal. Pengen bersama dengan Nabi Muhammad? Pengen dengan Nabi Muhammad nanti? Tentu semua orang pengen. Siapa yang enggak pengen? Semuanya pasti ingin melihat wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa daripada kitab yang dikarang oleh para ulama, dan itu menjelaskan tentang bagaimana ciri-ciri fisik baginda Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya ini adalah sebuah penjelasan tentang ciri-ciri baginda Nabi Muhammad SAW, bagaimana fisik beliau, dan tentu bukan dalam tulis lukisan, melainkan hanya dijelaskan oleh para ulama. Baginda Nabi Muhammad SAW ini dijelaskan fisiknya di dalam kitab yang dikarang oleh As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, yaitu dalam kitab Muhammad Rasulullah Al-Insan Al-Kamil. Lalu juga dikarang oleh Syekh Sulaiman Al-Jamal di dalam kitab yaitu Al-Mawahib Al-Muhammadiyah. Lalu juga dikarang juga oleh Al-Hafidh Al-Iraqi, yaitu dalam kitab Alfiyah, dalam kitab Alfiyah As-Sirah An-Nabawiyah. Ini karangan Al-Hafidh Al-Iraqi. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fisiknya beliau yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki tangan dan kaki, telapak tangan dan kaki ini memiliki kulit yang tebal dan sangatlah halus. Wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kulitnya putih kemerah-merahan. Dagunya beliau tidak lancip, wajahnya sedikit bundar, dan ini mencerminkan, dan ini adalah salah satu wajah tertampan sejagat raya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apalagi baginda Nabi Muhammad SAW memiliki mata yang warnanya hitam pekat. Bulu matanya beliau itu panjang tapi tidak menempel, sehingga mata beliau, ketika seseorang melihat mata beliau, maka seseorang akan mencintai beliau karena keindahannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rambutnya beliau ikal, tapi juga tidak melingkar, tidak terlalu melingkar-melingkar.
tidak terlalu keriting dan tidak lurus kaku. Beliau ini di posisi sedang. Dan juga baginda Nabi Muhammad SAW memiliki tinggi yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek, sedang tingginya beliau. Lalu baginda Nabi Muhammad SAW memiliki badan yang berbidang, dan di pundak-pundaknya beliau terdapat daripada tanda-tanda kenabian. Dan juga baginda Nabi Muhammad SAW dijelaskan tentang bagaimana keseharian beliau. Beliau kalau jalan tidak pernah melihat ke atas, jarang beliau melihat ke atas, beliau lebih banyak menunduk. Ini mencerminkan bahwasanya beliau mencontohkan bahwasanya kita harus selalu rendah hati. Dan beliau tidak sombong. Beliau kalau jalan seringnya itu menunduk ke bawah, jarang melihat ke atas. Jalannya beliau ini cepat dan tegap. Lalu beliau jika ada orang yang memanggil beliau, beliau menoleh dan badannya pun ikut menoleh. Ini adalah salah satu budi pekerti yang baik, contoh bagi kita semua, akhlakul karimah. Di saat ada yang memanggil kita, kita ikuti dengan apa yang dilakukan baginda Nabi Muhammad. Badan kita ikut menoleh. Karena ini adalah salah satu contoh yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah, masih banyak lagi kalau ingin diceritakan tentang bagaimana keindahan kesempurnaan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan banyak ulama memberikan ataupun menciptakan daripada syair-syair khusus untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah mudah-mudahan dengan kita mempelajari sejarah baginda Nabi Muhammad SAW menambah rasa cinta kita pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal. Mungkin itu saja video kali ini, Tablik Akbar bersama Habib Alwi Asekaf. Tetap dukung channel Santri Beling dengan menekan tombol subscribe, like, share, komen, dan klik tombol notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.